warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh kayaknya silakan. Sebelum belajar, sampainya kita berdoa di dalam nanti wajib. Berdoa diteruskan. Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita belajar tentang kesehatan reproduksi, ya, kesehatan reproduksi. Materi yang akan diajarkan nanti ada satu pengertian kesehatan reproduksi, yang kedua sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, yang ketiga pubertas dan kesehatan reproduksi remaja, yang keempat cara menjaga kebersihan organ reproduksi, yang kelima infeksi menular IMS termasuk HIV, pengertian cara penularan dan pencegahan, yang keenam kehamilan pada remaja dan dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan serta kehidupan sosial, yang ketujuh pentingnya hubungan yang sehat, saling menghormati, persetujuan dan batasan pribadi. Oke, apa yang kalian ketahui tentang kesehatan reproduksi? Sehat. Kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh. Kalian tahu mana batasan untuk memegang apa? Kalian tahu apa itu lagi? Nah, sekarang kita berapa semuanya? 35. Kita bagi satu kelompoknya 7 orang. Jadi nanti setiap satu orang mencari dari materi pembelajaran yang tadi. Nanti dipresentasikan satu kelompok. Oke, silakan bikin dulu satu kelompoknya 7. So, silakan bikin sendiri karena kalian sudah habis. Silakan. Nah itu nama satu sudah ada. Coba tulis dulu. Kalau tulis sekretari sekretaris mana tulis. Iya malah itu ngomongin. Bedanya. Kelompok satu siapa aja? Sudah dicantik. Langsung tua. Oh iya. Mas, saya masuk.
Balik, balik. Bapak lupa absen yang nggak masuk berarti ada air bakaran ya Adriana sama Jaki kira persiapan kayaknya. Oke, dengarkan. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing belum menceritakan. Oke, silakan duduk dulu dengan kelompoknya masing-masing. Oke, tak? Ini jam mana buku yang kita tahu ya, oke. Siap. Nomor 1. Cari pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi. Yang kedua, cari sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Apa tadi Pak? Cari sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, pubertas dan kesehatan reproduksi remaja. Pubertas dan kesehatan reproduksi remaja. Yang keempat, cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kelima, infeksi menular seksual dalam kurung IMS, infeksi menular seksual dalam kurung IMS, termasuk HIV, cari pengertian, cara penularan, cara penularan, dan cara pencegahannya. Yang keenam, kehamilan pada remaja dan dampaknya terhadap kesehatan
Dan dampaknya terhadap kesehatan, kesehatan, pendidikan, serta kehidupan sosial. Pendidikan serta kehidupan sosial. Dan nomor 7, pentingnya hubungan yang sehat, saling menghormati, persetujuan, persetujuan, dan batasan pribadi. Oke, sudah? Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit. Oke, dengarkan, waktunya habis. Oke, kita perhatikan yang presentasi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi reproduksi. Yang pertama, pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Cara sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi laki-laki, testis menghasilkan sperma dan hormon Tidak pas pematangan sperma, pas dan balance menyalurkan sperma, bis dan uretra menghasilkan sperma. Sistem reproduksi perempuan, ovari menghasilkan sampul dan kandungan. Reproduksi tempat terjadi pembuahan, rahim tempat perkembangan janin, vagina jalan kaki dan tempat keluarnya janin. Dan ketiga, pubertas dan kesehatan remaja. Yang pertama itu pubertas. Pubertas penting dan fungsional. Dipicu oleh hormon tubuh pada perempuan ditandai dengan menstruasi dan pertumbuhan payudara. Lalu pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah serta perubahan suara. Keduanya juga mengalami pertumbuhan tinggi. Lalu secara mental, remaja biasanya emosinya itu lebih fluktuatif atau menyusui. Untuk tips kesehatannya itu bisa tidur cukup dengan 7 sampai 8 jam, makan makanan bergizi, serta menjaga kebersihan reproduksi. Yang keempat, cara memulai kebersihan organ reproduksi. Pertama, membersihkan organ reproduksi yang lain, menggunakan pakaian dalam yang bersih dan menyerap udara, dan pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Bagi perempuan,
dan menggunakan sabun atau cairan pembersih yang berlebihan. Yang kelima, infeksi menular seksual atau IMS HIV. Jawabannya, IMS itu singkatan dari infeksi menular seksual, infeksi akibat bakteri, virus, atau parasit yang berpindah saat melakukan hubungan intim. Yang kedua, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus spesifik yang menyerang sel darah putih. Cara penularannya kontak seksual dan dari ibu ke anak. Cara pencegahannya gunakan pengaman. Contoh setiap pada pasangan, terus vaksinasi. Yang keenam, kebilang wajar dan dampaknya pada kesehatan, pendidikan, tentang kehidupan manusia. Yang pertama tentang kesehatan, ada komplikasi fisik, yaitu risiko tinggi anemia, preeklamsia, eklamsia, serta timbul serta kabul yang memicu kesalahan macet. Kedua, kesalahan mental. Dan mengalami stres berat dan depresi pasca melahirkan. Yang kedua ada dampak kegiatan, yaitu di sekolah seringkali harus keluar dari sekolah karena berat terus sulit berbagi waktu. Yang kedua ada misalnya masa depan akademik seperti penurunan kecepatan, maju berat pendidikan tinggi atau meraih cita-cita. Yang ketiga ada kehidupan sosial, ada stigmatisasi, yaitu adalah menghadapi cemoohan orang-orang dan rasa malu dan kecacian. Ketiga, budaya sehat, saling menghormati individual dan menghargai. Kedua, sehat, kedua dari didasari saling percaya, menghargai dan mendukung tanpa ada paksaan atau diskriminasi. Terus ada saling menghormati, menghargai pendapat keputusan dan katakan orang lain tanpa merendahkan atau memaksakan kebenaran. Persekutuan, kesepakatan, komunikasi secara sadar, sukarela dan pemaksaan. Batasan pribadi, batas fisik, emosional atau digital, dan orang kenyamanan dan komunikasi. Kasih dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang tanyakan? Oke, mau nanya apa? Saya ingin bertanya untuk kelompok berapa? Satu. Pertanyaannya, apa pertolongan pertama bagi orang yang terkena virus HIV atau IMS yang baru terkena? Jawab. HIV dan IMS itu bukan kondisi yang bisa ditangani dengan pertolongan pertama di tempat seperti luka atau pingsan. Yang paling penting adalah dianggapnya dapat penanganan medis secepatnya. Yang dapat kelompok saya sampaikan, mohon maaf ya ada kesalahan. Dengarkan. Bapak kasih kesimpulan dulu tadi sama dulu. Oke, Bapak kasih refleksi atau kesimpulan dulu dari yang tadi kita bahas. Yang pertama tadi apa? Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi bukan hanya fisik saja. Tadi ada emosional, dan juga jadi apa? Ya kan emosional itu mental, dan sosial. Ya. Jadi ada fisik,
emosional, dan sosial. Jadi kesehatan reproduksi itu 3 itu. Jadi bukan hanya fisik, tapi ada juga yang dua. Kemudian nomor 2, Sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi laki-laki ada di testis, nantinya membuat sperma dalam bentuk dan untuk membuahi nanti sel. Yang kedua tadi ada apa? Perempuan. Yang perempuan. Ada ovarium. Ovarium itu tempat menghasilkan sel. Lalu di buahnya di mana? Bapak di janinnya di dinding rahim. Nah itu nanti perempuan seperti itu. Jadi kalau nanti kalian sudah menikah, ya sudah menikah, anak itu terbuatnya seperti ya dari ovarium nanti pindah ke dinding rahim seperti itu. Kemudian nomor 3 dan kesehatan remaja. apa? Pubertas. Pubertas mas, kalian sudah tahu semua ya. Laki-laki tubuh jauh, rambut di sekitar ketiak, di kemaluannya rambut. Perempuan menstruasi. Yang keempat, Cara menjaga kembali. nah cara menjaga tadi 1 hari 2 kali ganti pakaian. Jadi 2 kali sehari kalian ganti pakaian dah. Jadi kalau ganti pakaian dalam 2 kali berarti mandi sehari 2 kali. Yang lebih yang sekarang ini semua Pak. Nah, untuk perempuan kalau menstruasi 4 jam sekali silahkan ganti pembahasannya. Jangan jauh. Nantinya muncul nomor 5 IMS yang kelima. Nah, IMS dan HIV. Nih, ini yang akan Bapak sedikit dijelaskan. IMS itu infeksi menular seksual. Kalau di laki-laki itu ada kencing nanah, ada raja singa. Itu kenapa? Itu karena bakteri yang ada di kemaluan. Kalau kalian tidak dibersihkan saat kalian berhubungan, nanti bakterinya masuk, jadilah infeksi menyebabkan kencingan. Itunya membesar. Ya kayak ya itu kalau ini yang main. Ya, yang laki-laki seperti itu. Yang perempuan biasanya tidak terdeteksi. Makanya harus bersih. Biasanya perempuan tidak terdeteksi nggak ada gejala. Kalau laki-laki kan kencing, kalau perempuan itu biasanya tidak ada gejala. Nah, kalau tahu-tahu ada ya, jadi harus dibersih sama rutin cek ke kesehatan. Itu IMS ya. Pencegahannya tadi apa? Tidak berhubungan seksual. Kalian cantik ngomong ya, membersihkan area kemaluan. Apalagi ya, jadi harus hidup bersih. Nah, kemudian HIV itu sistem atau virus yang bisa membawa manusia. Awalnya dari simpanse, ya, dari simpanse.
percobaan terkena bangun jadinya HIV. HIV tidak ada obat untuk menyembuhkan. Jadi kalau kalian kena HIV seumur hidup kalian minum obat kena HIV atau terkena virus. Nah, bisa dicegah dengan minum obat untuk HIV. Itu hanya untuk mengurangi kecepatan penyebaran virusnya. Tapi masih ada, itu hanya mengurangi kecepatan penyebaran saja. Enggak. Nah, cara penularannya seperti apa? Yang pertama, melalui hubungan seksual. Ya, jadi kalau kalian misalkan berhubungan dengan yang HIV, dipastikan terkena. Kemudian yang kedua, melalui jarum suntik. Kalau ada orang yang terkena HIV, misalkan cek darah, diambil, kemudian digunakan lagi untuk yang nggak kena. Nah, yang tersebut nanti bisa HIV ya. Jadi hati-hati kalau kalian ke dokter, silahkan tanyakan ini baru atau tidak jarumnya. Kalau ke rumah sakit, takutnya bekas orang lain menularkan di kita penyakit yang lain. Ya, karena di rumah sakit kan harus steril, 1 kali suntikan dibuang kan? Ya, silahkan. Ya, paham? Paham. Ya, kemudian tadi apa? Jarum suntik, terus hubungan seksual. Yang ketiga, dari ibu ke janin. Kenapa? Karena ibu makan air ke ari-ari masuk ke janin. Jadi kasihannya bukan ke ini ya, tapi ke anaknya. Dan kalau perempuan makanya harus berhati-hati. Ya. Nah, ada hubungannya dengan yang nomor berapa? Tadi 6 itu apa? Kehamilan dalam remaja. Akibatnya apa kalau kalian hamil di luar nikah tadi? Ada dampak kesehatan, pendidikan, sosial, dampak untuk kesehatan pribadi. Kalian masih sekolah, panggul masih kecil, belum matang. Akibatnya apa? Keguguran, terus kalian bisa anaknya karena susah, karena panggulnya kecil, kalian susah melahirkan. Makanya yang panggulnya besar itu gampang melahirkan. Kalian usia segini belum matang, jadinya nunggu nanti sudah matang. Kemudian tadi itu bisa datang. Kemudian untuk pendidikan, kalau kalian manggil dua putus, tidak bisa melanjutkan. Bisa, tapi nanti di market sama ya sosial. Jadi aib di hubungan bertetangga, di sekolah iya, di tetangga iya, di rumah. Jadinya masa depannya mencapai cita-cita. Ya, masaknya berhubungan dengan yang nomor 7 tentang batasan diri. Ya, batasan diri. Mana area yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Apalagi
di umur kalian seperti ini lagi masa cinta. Silakan boleh berpacaran asalkan tahu batasan di diri. Ya, tahu batasan emosi, tahu batasan dirinya tahu. Kalau sudah menyimpang, silakan karena tujuan dari berpacaran yaitu untuk menambah motivasi belajar, bukan untuk ke yang lain dan sebagainya. Paham? Ya? Oke, itu yang batasan diri. Terus persetujuan. Persetujuan itu berarti kesepakatan yang sadar kita itu bahwa menyetujui keputusan tersebut. Contoh si Alia ngajak Revana nonton. Ya, ngajak Revana nonton. Ayo kata si Revana. Tapi pas besoknya Revana tidak jadi nonton karena tidak punya uang. Kemudian Alia marah. Aliona marah. Aliona marah. Apakah itu sesuai persetujuan? Tidak ya, karena sudah melenceng. Karena persetujuan itu harus setuju kedua belah pihak. Sekarang Revana udah ini, Aliona marah kan berarti tidak setuju. Berarti tidak persetujuan itu malah ada sepi. Ya, dari batasan diri persetujuan terus. Apalagi dan saling mohon nanti ya, saling mohon nanti sama yang lain. Ada yang presentasi silahkan diperhatikan, ada yang menyampaikan silahkan diperhatikan. Seperti itu. Kemudian hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat yang saling memotivasi. Nah, yang saling memotivasi dalam hubungan bukan menjadikan orang wah ya guys mulai saling memotivasi, saling menghargai. Oke, sampai situ ada yang tanyakan? Jelas ya? Sudah jelas. Mungkin itu saja untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.